Shalom. 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 Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nafas hidup untuk boleh datang mengumpul di kebaikan Yesus. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita menenangkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Bayangkan siap kami saat ini berada di hadapan-Mu. Bila pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Ambillah oleh kuasa di dalam nama Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Amin.
atas kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami terima dengan iman percaya kami. Menggenapi janji firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Setiap yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat diangkat setiap bebannya, yang bersedih dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, saat ini kami mau bebaskan roh kami, lebih lagi bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih belum sampai di tempat ini Bapa. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha tahu, Engkau yang mengatakan setiap langkah-langkah kaki mereka untuk boleh berkumpul bersama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, yang menguasai seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai kita semuanya makin berdiri Bapak Ibu, kita akan terus memuji nama Tuhan. Terbaiknya, ternyata
ya dan amin. Kami tahu waktu itu Tuhan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
ada di wilayah Meruju, di dalam nama Yesus atmosfer api panas, atmosfer agamawi, atmosfer penyembahan berhala saat ini aku ikat, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya dan kami aminkan, hamba aminkan, kami akan melihat mujizat-mujizat yang nyata atas kehidupan kami, atas pelayanan kami. Ene masuk ke tolilama marakana. Kami akan melihat mujizat-mujizat yang baru, yang tidak bisa pernah dipikirkan manusia. Mujizat itu sudah terjadi. Nema shoke tule papule tasasa kalana Elema shokele papule tolaka dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, berkaryalah Roh Kudus atas pemberitaan firman. Biarlah firman ini membawa kami, mengajari kami, menuntun kami menjadi seperti yang Roh Kudus mau. Ini kerinduan hati kami. Kami mau belajar. Kami siapkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemberitaan firman ini untuk semua umat manusia, baik yang ada di bumi. Kami percaya roh pertobatan sedang terjadi, kesembuhan sudah terjadi. Yang susah disenangkan, yang berbeban berat dibebaskan, yang miskin diberkati dalam nama Yesus. Tersiarlah kabar kemuliaan Tuhan atas pemberitaan firman ini. Mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Penuh dengan ucapan syukur hari ini. Amin. Pasti. Orang yang percaya kepada Yesus, ucapan syukurnya pasti luar biasa. Haleluya. 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 Hora apa syikata. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ada ilustrasi sedikit. Ilustrasi ini menggambarkan sesuatu. Dalam ilustrasi ini nanti coba Bapak, Ibu, Saudara-saudara membayangkan sesuatu betapa hebat, betapa luar biasanya harga dalam ilustrasi ini. Coba dengar. Ada seorang dermawan. Dermawan ini udah pasti orang kaya. Orang ini sungguh luar biasa kaya. Dan dia punya anak satu. Pada satu hari, mereka ini memelihara ikan koi. Tahu ikan koi ya? Ikan koi mahal-mahal ya. Jadi di dalam satu hari anaknya ditanya kepada bapaknya nih, Pak, berapa sih harga ikan koi kita? Kenapa kau tanya gitu? Enggak, nanya aja Pak. Oh,
anak ini, bapaknya ini mengambil satu ikan koi yang ada di dalam kolamnya yang besar, yang bagus, yang indah. Seperti biasa dia masukkan, anak ini disuruhnya memasukkan ikan koi itu ke dalam satu plastik. Katanya, kita bikinlah namanya si Anto. Anto, ya. Kau kan mau tahu harga ikan koi ini berapa? Oh iya benar. Oke. Coba kau bawa ke tetangga, berapa harganya ini? Tetangga yang mana ya? Ya terserah kau yang mana aja, tetangga kita yang mana. Datang dia ke tetangganya. Halo. Kenapa Anto? Bapak, saya mau tanya, harga ikan koi ini Bapak mau beli berapa? Hah? Ikan koi? Besar sih, gede, bagus sih. Ya udah 1 juta deh. Oh gitu, 1 juta doang Pak? Iya, 1 juta doang. Kalau kau mau ya udah tinggalin ikan koinya. Kalau nggak mau ya udah bawa pulang. Gitu kata si tetangga. Terus dia laporan sama bapaknya. Ayah, kenapa? Berapa harganya mintanya? Cuma 1 juta ya. Oh, cuma 1 juta. Iya. Terus kok murah banget? Ayah ngapain ayah pelihara besar enggak banyak begini? Nggak buat apa ya? Murah-murah semua. Oke. Sekarang pergi kau ke pasar. Dia pergi ke pasar. Ditanya di sana. Coba aku tanya di pasar, berapa harga ikan koi ini? Siapa yang mau beli mana? Sampai jadi pasar ditanyalah orang yang mau jual. Ayah, Pak, Bapak mau beli ikan koi saya? Ikan koi. Berapa kau mau jual? Ya terserah Bapak. Bapak mau berapa belinya? Ya udah 5 juta deh. Naiklah sedikit dari harga yang tetangga. 5 juta doang ayah. Pak, oh iya 5 juta udah mahal itu. Udah hebat itu harganya. Oke. Ya, saya tanya dulu ayah saya ya. Pulang dia ke rumah. Ayah, apa? Harganya cuma 5 juta doang ayah. Oh, berarti naik sedikit. Iya ya. Oke. Baik. Sekarang katanya, coba kau pergi kepada ada di jalan ini, rumahnya besar. Kau tanya nanti di situ, bawa ikannya. Ini sertifikat ikannya, bawa, tanya berapa harganya di sana. Oh, semangat bawa anak ini, si Anto ini semangat sekali nih. Dia bawa, sampailah ke sana. Shalom. Kenapa Pak? Kenapa Dek? Ini saya mau jual ikan koi. Oh iya, masuk. Disuruh masuk, dikasih makan. Udah kau makan, mau makan apa? Mau minum apa kau? Siapa namamu? Anto. Oh iya, Anto kau udah makan? Sudah. Udah kalau gitu ngopi aja dulu. Mana ikanmu? Ini. Bawa coba masuk. Disuruhnya pembantunya, bawa masuk ikannya. Kalau ikan seperti ini ada surat-suratnya, mana? Ada surat-suratnya sama kawan tuh? Ada, ayah. Bapak ini dikasih. Wih. Ini saya nggak sanggup beli. Kalau kau mau, kemampuan saya 1 miliar. Cuman saya mampu segitunya, uang saya cuma segitu. Kalau kau mau 1 miliar, tidak. Kok cuma 1 miliar doang? Anak ini bingung. Kenapa? Dari yang 1 juta ke 5 juta. Dari yang 5 juta ke 1 miliar. Perikop firman Tuhan hari ini adalah, saya berharga di
ikan koi ini tadi dibawa ke tetangga, harganya murah. Karena bukan tempatnya di sana. Kenapa ikan koi dibawa ke pasar? Murah. Karena bukan tempatnya di sana. Kalau bukan tempatnya di sana, ya nggak mungkin ada harganya. Yakin? Ya. Sekarang saya tanya, di dalam kehidupan kita apa yang berharga di dalam kehidupan saudara dan saya? Baik menonton di YouTube, apa yang termahal, apa yang paling berharga di dalam kehidupan saudara, di rumah tangga saudara? Emas kah? Berlian kah? Apa ikan koi kah? Apa yang termahal dalam kehidupan saudara? Kalau pasti yang termahal itu pasti saudara dan saya pasti menjaganya dengan baik. Pasti menyimpannya pada tempat yang paling bagus, paling tempat aman. Kenapa? Karena berharap. Ingat ikan koi tadi. Ikan koi dibawa kepada orang yang mengerti ikan koi lah dia berharga. Saya ingin katakan buat kita semua di tempat ini, baik di YouTube, kalau saudara dan saya mau berharga, kalau saudara dan saya mau berharga, haleluya, pergilah kepada yang perlu. Perlu apa? Bantuan saudara. Jangan pergi kepada orang yang tidak perlu bantuan saudara. Kenapa? Karena tidak ada harganya di sana, malah diusir. Tapi pergilah kepada orang yang membutuhkan saudara. Kenapa? Karena jikalau orang membutuhkan kita, maka ada sesuatu terjadi di dalam perbuatan kehidupan iman percaya. Baik, kita baca di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Yesaya 43 ayat yang ke-4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Perikopnya tadi, saya berharga di mata Tuhan. Kenapa sering manusia tidak mengerti akan firman ini? Kenapa saya dan saudara sering, terlampau sering, teramat sering, separuh 3/4 daripada kehidupan kita tidak pernah, kurang percaya. Ya, kurang percaya. Makanya kehidupan kita tidak pernah berkembang. Di sini dalam Yesaya Tuhan berbicara, Tom Jones, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Begitu juga dengan saudara. Coba saudara-saudara renungkan firman Tuhan hari ini. Sebutkan nama saudara-saudara.
Tom Jones berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena saya ketemu yang mengasihi, yang menghargai saya. Makanya berharga. Coba kalau saya pergi kepada orang yang tidak mengenal saya, pasti saya tidak berharga. Saya berbicara hari ini hanya pribadi kepada Tuhan. Bukan soal melayani, itu nanti urusannya. Tapi coba Anda pergi kepada orang yang mengenal Anda, yang bisa menghargai Anda. Makanya ikan koi tadi mahal. Makanya emas tadi mahal harganya, karena disimpan yang tempat yang paling baik. Berarti tempat saya dan saudara hanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku menghargai engkau, aku memberi yang terbaik kepadamu. Ini firman Tuhan loh. Tapi kenyataannya seperti ini enggak. Sukar dan sulit. Kenapa? Karena paradigma kita, karena pola pikir kita tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan pikirkan adalah engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Tapi pola pikir kita sekarang, aku tidak makan Tuhan. Beda. Makanya kita tidak pernah bisa mengerti apa arti berharga. Ikut Tuhan, doa. Pak Tom bilang doa terus, doa. Buktinya mana? Mana buktinya Pak Tom? Udah mau hampir 2,5 tahun ini terjadi, gak ada ini. Tuhan sudah bilang, engkau berharga di mataku. Buktinya gak ada tuh. Buktinya gak ada, pola pikir siapa? Manusia pribadi kita. Sedangkan Tuhan sudah bilang di sini, engkau berharga di mataku. Aku mengasihimu. Malah ditambahnya, engkau mulia di mataku. Saya dan saudara mulia di hadapan Tuhan karena saya adalah ciptaan. Lanjut cepat saja. Matius 10 ayat 30. Matius 10:30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba. Ada nggak Tuhan orang lain yang berkata seperti ini? Tidak ada. Rambut di kepala kita Tuhan tahu. Jatuh satu Tuhan tahu, karena saking berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik. Kenapa? Pola pikir kita lah yang membuat kita tidak baik. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, maka paradigma kita bisa berubah. Tergantung kita diposisikan kemana kita pergi. Apakah kita pergi ke pasar? Apakah kita pergi ke tetangga? Apakah kita pergi kepada orang yang mengerti, yang tahu, yang mengenal hidup saya dan saudara? Kemana kita harus pergi? Harganya di situ. Disitulah terletak harganya itu. Kalau kita pergi ke pasar, harganya segini. Kalau kita pergi ke tetangga, harganya. Tapi kalau kita pergi kepada Efesus 2 ayat 10.
Kalau kita pergi kepada Sang Pencipta kita, maka harganya. Tahu saudara-saudara harganya saya dan saudara, orang yang percaya kepada Kristus? Darah Yesus tercurah. Siapa yang berani mencurahkan darahnya buat saudara-saudaranya? Buat anak-anaknya sekalipun belum tentu ada manusia. Tapi hari ini, saking berharganya saya dan saudara, saking mahalnya kehidupan saudara dan saya, saking berharganya hidup saudara di hadapan Sang Pencipta, Dia tumpahkan darahnya, dicambung tubuhnya untuk kehidupan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Garis bawahi yang baik. Berarti kalau kita berharga di mata Tuhan, buatlah yang terbaik kepada semua orang. Maka daripada perbuatan kita yang baik kepada semua orang, dari situlah timbul nanti harga yang mahal di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, tidak akan pernah ada harga yang mahal di hadapan Tuhan. Itu poinnya. Poin hari ini. Kalau Anda mau berharga di mata Tuhan, karena saudara dan saya ciptaan Tuhan, maka buatlah yang baik. Kalau saudara dan saya tidak bisa berbuat baik, maka tidak akan pernah harga yang mahal, tidak akan pernah ada harga yang tinggi, tidak akan pernah ada sesuatu apapun di dalam kehidupan saudara dan saya. Buatlah yang baik, berkata-katalah yang baik, berperilakulah yang baik, supaya di mata Tuhan harganya semakin hari semakin mahal. Hari ini firman Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa membuat, yang merubah kehidupan saya dan saudara. Tergantung bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan ini. Kalau kita mau mahal, berharga di mata Tuhan, lakukanlah, berbuat baiklah, setialah, taatlah, supaya harganya semakin hari semakin mahal, harganya semakin hari semakin tinggi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkatakan, engkau berharga di mataku. Berarti berharga itu adalah sangat-sangat luar biasa. Kehidupan kita dipelihara, diberkati, dijaga, dilindungi. Seluruh kehidupan, aspek kehidupan keluarga kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi rambut kita aja jatuh, Tuhan tahu. Yang ingin saya katakan hari ini adalah rubah. Jangan buat 3/4 pikiran kita ada di sebelah kiri. Dan 2/3-nya ada di sebelah kanan. Jangan. Tapi buatlah seluruhnya kehidupan kita menjadi satu perkataan yang baik.
tingkah laku, perbuatan, pola pikir, perkataan sama seperti firman Tuhan. Dari situlah harganya saya dan saudara. Kalau perkataan saudara tidak baik, maka tidak ada harganya di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Tapi kalau perkataan kita baik, membangun, memperkatakan firman Tuhan, maka bagi orang itu berharga, apalagi di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, terus dalam Kristus Yesus, terus yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau. Kita sudah dipersiapkan, kita sudah dibentuk, kita sudah dijaga. Coba bayang, ini firman Tuhan ini pada berapa tahun? 2000 tahun yang lalu. Karena ini perjanjian baru. Kita di mana 2000 tahun yang lalu? Tapi Tuhan sudah bilang, engkau berharga di mataku. Wow. Tuhan sudah katakan, engkau adalah ciptaanku. Kalau engkau ciptaanku, kata Tuhan, berbuatlah baik. Berkata-katalah yang baik. Berpola pikirlah yang baik. Jangan pola pikir setengah ke sini, setengah ke sini. Tidak bisa. Kalau kita mau berharga di mata Tuhan, berpola pikir satu, seperti firman Tuhan. Tidak. Kalau kita mau berharga di mata Tuhan, berpola pikir satu. Pola pikir, pola pikir, perkataan, perbuatan, kehendak baik, supaya firman Tuhan ini menjadi nyatu dan berharga kita di hadapan Tuhan. Siapa yang dihargai firman Tuhan ini, Pak Tom? Orang yang berbuat, bertingkah laku, berkata-kata, berpikir baiklah, yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, orang yang berpikir baik, positif, bertingkah laku baik, berkata-kata baik, melakukan sesuatu baik, itulah yang berharga di mata Tuhan. Mari rubah paradigma saudara dan saya, supaya kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Aku percaya saat ini kami berharga di mata Tuhan. GBI Taman Eden berharga di mata Tuhan. Kami mau amankan firman Tuhan ini atas kehidupan kami, atas pelayanan kami. Allah Roh Kudus, bawa kami, ajari kami, tuntun kami, supaya benar-benar harga kehidupan kami berharga di mata Tuhan, berharga di mata Roh Kudus. Ajari kami, ajari kami. Kami siap, kami mau Tuhan, kami mau. Dalam nama Yesus. Haleluya.
pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil datang persembahan dijalankan, kita naikkan pujian ini sama-sama. Bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kembali supaya kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan, buatan-Mu, kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, bertingkah laku benar, berkata-kata benar, berbuat benar di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus memampukan kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Kami juga bawa Tuhan hamba-Mu Pak Tom yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan pelayanannya di tempat ini Tuhan. Biar apapun yang Tuhan kehendaki dari hamba-Mu ini boleh terjadi Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati beliau dalam rumah tangga juga, istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan sepanjang seminggu ini Bapa, Tuhan yang memberkati, membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Biarlah terjadi Tuhan penggenapan firman-Mu Tuhan atas gereja-Mu ini Bapa. Biar banyak jiwa Tuhan datang kepada Tuhan, mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Kami percaya karena kami hidup oleh iman, maka Tuhan perbuatan besar Tuhan lakukan atas gereja-Mu ini Bapa. Dan kami akan melihat perbuatan ajaib-Mu Tuhan minggu-minggu berikutnya Bapa di gereja-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terang Tuhan terbit atas Indonesia dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada saat ini Tuhan berkati
Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran terendah Tuhan. Kami bawa lewat doa ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah apapun yang mereka boleh kerjakan, satu tujuan menyenangkan hati Tuhan dan juga membuat semakin sejahtera rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat damai sejahtera atas kota Depok dan sekitarnya dalam nama Yesus. Kami bawa lewat doa ini Tuhan pemerintahan yang ada. Biarlah mereka bekerja karena takut akan Tuhan dan mencintai penduduk kota Depok yang mereka pimpin di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa juga lewat doa ini Tuhan, bangsa pilihan-Mu Israel. Biarlah Tuhan berkat salum itu ada atas bangsa ini dalam nama Yesus. Keselamatan yang dari Tuhan dicurahkanlah bagi bangsa Israel di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya berkat sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.